Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Share Knowledge. Kita akan membahas tentang perbedaan do, does, is, am, dan are. Ini adalah kata bantu yang dalam bahasa Indonesia itu tidak ada artinya. Contoh misalkan sebelah kanan, bahasa Indonesianya saya siswa. Saya siswa. Di bahasa Inggris, I, siswa itu student. Nah, di bahasa Inggris itu ada tambahannya di sini am. Jadi ini hanya tambahan, tidak punya arti. Nah, berarti di sini ada 5 tambahan kata bantu. Saya tidak makan. Bahasa Inggrisnya saya I. Tidak itu di bahasa Inggris not. Makan itu eat. Nah, di bahasa Inggris ini ada tambahan. Ditambahin do, not. Kata do dan does itu digunakan dalam kalimat negatif dan digunakan untuk bertanya pada kalimat interrogatif. Contohnya, saya tidak makan, I do not eat. Mereka tidak makan, they do not eat. Jadi, untuk mengatakan tidak, kata notnya ditambah do di depannya. Ketika subjeknya I, they, we do not, kemudian you do not. Nah, sedangkan he, dia laki-laki, menjadi does not eat. Tidak makan. Begitu juga dengan she does not eat. It juga, ini dia untuk selain manusia, atau bisa diartikan itu atau ini. Satu lagi, kalau bertanya, do dan does itu digunakan dan ada artinya. Artinya apakah? Do you eat? Apakah kamu makan? Atau does he eat? Apakah dia makan? Nah, ketika ada kata tanya, ini gak ada artinya lagi. Contoh misalkan, kenapa kamu menangis? Why? Kamu kan you. Menangis itu kan cry. Nah, ada tambahannya di sini. Do. Ini gak ada artinya juga. Why do you cry? Kalau he, why does, atau where, when, dan semacamnya. Kecuali who gak ada. Tidak perlu tambahan maksud saya. Why does he cry? Tapi do juga bisa ada artinya. Berarti melakukan. Contohnya misalkan saya mengerjakan atau melakukan. Saya mengerjakan PR. I do homework. Nah, kalau do yang ini beda. Ini do yang berarti mengerjakan atau melakukan. Oke, itu do sama does. Nah, kalau he juga pakai, jadi he does homework. Dia mengerjakan PR. Itu do sama does ya. Nah, isma ini digunakan itu ketika kalimatnya kalimat nominal. Kalimat nominal itu predikatnya ya. Kalau saya bilang saya makan, makan itu kan predikatnya. Itu kan aktivitas, kata kerja. Jadi ketika predikatnya kata kerja, itu yang sebelah kiri ini. Kata tidaknya menggunakan do not, pertanyaannya menggunakan do sama does. Nah, kalau yang nominal, predikatnya bukan kata kerja. Bisa adverb of place, kata keterangan tempat seperti I am here, saya di sini. Nah, ada am-nya. Kalau he is here. She juga pakai is. She is. It juga pakai is. Nah, sedangkan yang lainnya pakai a. You are here. Tempat. Sifat juga pakai ini. Contohnya sifat itu kuat, hebat, tampan, cantik. Misalkan dia strong, kuat. Ketika mengucapkan kata tidak, itu ditambah not saja. Mereka tidak kuat, they are not strong. You are, he is not, I'm not, gitu. Nah, ketika bertanya, cukup menggunakan ininya. Apakah kamu di rumah, di sana? Are you there? Are you there? Apakah kamu di sana? Is he strong? Apakah
dia kuat. Apakah saya di Indonesia misalkan nggak sadar ya? Am I in my country? Menanyakan diri sendiri. Itu perbedaan do, does, is, am, dan are. Jadi yang do bisa berarti mengerjakan atau melakukan, seperti ini: I do homework, you do homework, they do homework, he does. Kemudian menjadi kata bantu: I do not, they do not. Kemudian kalau does dipakai he, she, it, he does not, she does not, it does not. Ketika bertanya do you eat berarti apakah. Kemudian ketika menggunakan kata tanya seperti why, where, when, tidak ada artinya. Kemudian yang is, ma itu ketika kalimat nominal, seperti ini: predikatnya kata keterangan tempat, predikatnya sifat, predikatnya juga benda, pakai ini juga. I'm student, ini benda ya, saya polisi, saya presiden misalkan. Selain kalimat nominal, is, am, dan are juga digunakan ketika kita akan mengatakan sedang dalam bahasa Indonesia. Sedang makan, sedang bermain, sedang minum. Kita bilangnya I'm swimming, saya sedang berenang. I'm eating, he is eating, dia sedang makan. He is not eating, dia tidak sedang makan. Are you playing? Apakah kamu sedang bermain? Jadi is, ma juga digunakan dalam bentuk present continuous. Jadi di bahasa Indonesia itu ketika kita menggunakan kata sedang, sebenarnya tidak hanya sedang sih, cuma ketika dalam konteks ceritanya itu menekankan pada durasi waktu. Ada banyak konteks sebenarnya pembahasan tentang present continuous, tapi sederhananya yaitu ketika kita menggunakan kata sedang berlangsung. Oke, itu dulu dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.